Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat muslim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas kelanjutan dari tema terdahulu terkait dengan refleksi sedekah sebagai bagian dari iman. Pada kesempatan lalu, pada poinnya adalah bahwa aktivitas ibadah kita itu semua perwujudan dari keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Karena perintah yang kita peroleh itu dari Allah dan dari Rasul, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dan sebagaimana sabda Nabi dalam hadis-hadisnya beliau. Maka kita kerucutkan kemarin refleksi iman itu dalam bentuk sedekah. Sedekah pada bagian lalu itu kita sudah bahas terkait dengan bonus sedekah. Tapi poin daripada sedekah itu adalah menjemput rahmat dan ampunan Allah. Sebab itu yang Allah janjikan kepada orang-orang yang dikatakan beriman itu, ya memang harus ada aktivitas, harus ada perbuatan dari imannya itu. Harus diuji dengan diuji dengan amal soleh. Seperti kemarin disampaikan bahwa innal ladzina amanu wa amilus sholihah. Jadi orang yang beriman itu selalu bersanding dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Maka pada bagian sedekah, Allah itu sudah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ya'lamul la bai'un fihi wa la qullatu wa la syafa'ah. Jadi orang-orang yang beriman itu, yang dikatakan beriman kepada Allah, maka dia diperintahkan menginfakkan harta yang dia peroleh, yang diberikan dari Allah itu, untuk diinfakkan, disedekahkan sebelum ketemu hari kiamat, sebelum ketemu hari yang tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak ada syafaat. Artinya infak itu tujuan akhirnya adalah akhirat. Kemudian kalau dapat bonus di dunia, semasa dunia itu berupa limpahan rezeki, yaitu bonus, tapi itu memang dijanjikan sama Allah. Begitu pentingnya sedekah, maka orang yang sudah meninggal aja tuh fa'asaddaqo aku minas shalihin, kalau saja diberikan kesempatan sedikit, pilihan aktivitasnya sedekah. Kalau dibangkitkan Allah sebentar, atau kalau ditunda kematian Allah sebentar, dia pengen sedekah untuk mendapatkan predikat orang-orang yang soleh. Berarti penting sekali itu sedekah. Maka baginda Rasul menyinggung dalam hadisnya itu, wa aida'a adwi minal bakhil. Penyakit apa lagi yang lebih parah daripada pelit? Dan kalimat pelit disinggung juga dalam Quran itu, termasuk faksa. Masuk faksa. Faksa itu kan kejahatan. Kejahatan dalam konteks infak, sedekah, ya kikir. Seperti dalam satu firman, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memang yang menakut-nakuti kita itu akan kemiskinan, sehingga berat sekali kita untuk sedekah, untuk berbagi, untuk menolong orang yang kesusahan. Karena setan selalu bisik-bisikan kemiskinan, takut miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kepada kejahatan. Sementara wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah mengajak kepada kebaikan dan rahmat. Karena setiap rahmat itu selalu berbuah kebaikan, maka disebutnya rahmat. Pada bagian lalu kita perhatikan pada sedekah itu bukan hanya poin sedekahnya, tapi barang yang kita sedekah, manfaat yang kita berikan dari sedekah itu. Maka
Al-Quran itu menegaskan wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa antum mitufih. Janganlah kamu memilih yang jelek-jelek untuk kamu sedekahkan, untuk kamu infakkan. Yang kamu sendiri tidak akan melirik barang itu jika kamu yang diberikan. Khabitha itu menurut Ibnu Abbas itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina. Ya itu yang seandainya kalian diberikan pun pasti nolak. Maka lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi berikanlah sesuatu yang memang kamu cintai untuk kamu infakkan. Baru itu imannya teruji. Kalau sesuatu yang kita nggak suka ya, itu tidak ada luar biasanya karena kita memang juga tidak butuh. Sesuatu yang kita cintai kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, itu luar biasa. Maka diapresiasi itu sama Allah. Contoh lain itu pada satu hidangan malam itu dalam riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa hidangan itu baginda Nabi dihidangkan adop itu kadal Mesir, tapi Nabi nggak makan, mungkin terkait selera ya. Lalu Bunda Aisyah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, nut'imuhul masakin, gimana ya Rasulullah kalau kita kasihin aja nih ke orang miskin makanan ini? Kata Nabi, la tut'imuhum mimma la ta'kulun. Jangan kalian beri makan sesuatu yang kalian juga nggak mau makan. Itu isyarat bahwa sesuatu yang baik yang harusnya yang diberikan, bukan sesuatu yang kita juga nggak suka kemudian diberikan. Nah itu poin-poinnya, bahwa sedekah itu memang harta terbaik yang harus kita kasih. Sedekah terbaik itu, dan terutama di tema tempo lalu itu, kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bani sabil. Jadi yang utama adalah orang tua, diinfak sedekah kepada orang tua, baru kemudian kepada kerabat, pada anak yatim, pada orang miskin, pada ibnu sabil. Jadi ada urutan-urutannya. Urutan itu tidak asal diurut, tapi memang ada kualitas pertama, siapa yang harus kita infakkan, siapa yang harus kita sedekahkan, kepada siapa harta ini kita berikan dulu. Nah itu poinnya di situ. Kemudian dalam pandangan umum itu ada orang yang mencoba sedekah itu nggak boleh katanya terang-terangan. Memang rentan dengan ria, tapi bisikan ria itu ya bisikan setan. Al-Quran menegaskan, intubdu sodaqati fa ni'mahi. Sedekah terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara apa huwa khairul lakum. Jadi sembunyi-sembunyi juga lebih baik. Karena yang terang-terangan itu maksudnya syiar. Kita bisa mengajak orang lain lewat sedekah yang kelihatan. Kita juga bisa sedekah sembunyi-sembunyi untuk menghindari riya. Karena termasuk satu orang yang masuk dalam 7 golongan yang kata Nabi itu dapat ridwan Allah di hari kiamat adalah orang yang ketika bersedekah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jadi memang kaidahnya boleh dua-duanya, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh itu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Yang nggak boleh itu ngungkit-ngungkit pemberian dan menyakiti hati penerima pemberian. Jadi kalau kita sedekah 5.000, 10.000, kasih aja dan nggak usah ada kata-kata yang menyakitkan orang yang menerima. Atau supaya pahala sedekah itu tidak rusak, ya nggak usah juga kita ungkit-ungkit. Karena kualitasnya itu ya di situ, bukan di besar jumlahannya, tapi kualitasnya di nilai ta'ala. Bahkan jangan-jangan sedekah yang kecil itu yang membawa kepada keridhaan Allah. Karena biasanya sesuatu yang kecil itu kita nggak pikirin. Sedekah 100.000 dengan sedekah 1 juta, pasti 1 juta kita pikirin. Potensi untuk riaknya itu lebih besar. Kita bisa cerita ke orang-orang. Jadi bagian-bagian penting dari sedekah itu kurang lebih itu hal-hal pentingnya. Sedekah, ada satu riwayat bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu benar-benar mengamalkan Al-Quran itu, karena dalam satu ayat Quran itu ada alladzina yunfikuna bil laili wan nahar sirran wa alaniyatan
Orang yang berinfak, bersedekah itu pada siang dan malam hari, pada malam hari dan siang hari, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Itu semua dilaksanakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai implementasi, sebagai aplikasi pengamalan apa yang dia tahu, apa yang diperintahkan dalam Quran. Maka jika aktivitas sedekah itu dilakukan lillahi ta'ala, jauh dari pengungkitan, jauh dari riya, murni ikhlas, maka janji Allah tuh lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka orang itu nggak akan khawatir, nggak akan sedih hidupnya. Sementara itu yang bisa kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.